Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninita Septiastin Tias dengan NIM 201101040012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu dasar pemikiran. Indonesia sebagai suatu negara berkembang telah dan terus melakukan upaya-upaya pembaruan inovasi pendidikan, khususnya dalam bidang kurikulum dan pembelajaran. Mengamati perkembangan kurikulum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum di Indonesia cenderung bersifat formal dengan menggunakan pendekatan top-down. Artinya, inovasi kurikulum tersebut dirancang dan ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Kemudian secara bertahap dan berjenjang disebarluaskan ke bawah melalui kantor wilayah atau dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan sampai akhir ke guru-guru di sekolah dengan harapan agar dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pusat. Yang kedua yaitu konsep, jenis, dan strategi inovasi. Pada dasarnya, inovasi kurikulum berkenaan dengan inovasi terhadap sistem kurikulum itu sendiri. Fokus inovasi adalah ide atau rangkaian ide. Inovasi yang karena sifatnya tetap bercorak mental, sedangkan inovasi yang lain harus memperoleh bentuk yang lain. Inovasi kurikulum harus dilakukan secara sengaja dan terencana, dalam arti bukan karena faktor kebetulan atau sekedar hobi. Hal ini penting untuk dipahami, karena dampak inovasi kurikulum menyangkut hajat orang banyak. Jadi, kalau dilakukan hanya sekedar iseng, maka jangan berharap hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Memang hasil inovasi kurikulum tidak selamanya baik, bahkan bisa jadi sebaliknya. Tetapi bagaimanapun suatu inovasi harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah. Dengan demikian, apa yang semula dianggap sebagai inovasi setelah diuji, baik teori maupun praktek, bisa saja tidak dianggap lagi sebagai inovasi. Jenis inovasi kurikulum. Yang pertama yaitu top-down innovation. Inovasi itu sengaja diciptakan oleh atasan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Yang kedua yaitu bottom-up innovation. Inovasi ini dibuat berdasarkan ide, pikiran, kreasi, inisiatif sekolah, guru, atau masyarakat. Jenis yang kedua ini jarang dilakukan di Indonesia karena sistem pendidikan yang ada cenderung bersifat sentralistis. Jean dan Benedalem Kennedy 1987 mengemukakan 3 strategi inovasi. Yang pertama yaitu power-share atau strategi pemaksaan. Strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi sendiri. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya di mana inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran penciptanya. Yang kedua yaitu rational empirical atau strategi empirik rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu mengundangkan pikiran logisnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitannya dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik dan valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Di sekolah, para guru menciptakan strategi atau metode mengajar yang menurutnya sesuai dengan akal sehat, berkaitan dengan situasi dan kondisi, bukan didasarkan dengan pengalaman guru tersebut. Yang ketiga yaitu normatif reedukatif atau pendidikan yang berulang secara normatif. Strategi ini didasarkan kepada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Carl Lewis, dan beberapa pakar lainnya, yang menekankan bagaimana memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Misalnya, dalam pelaksanaan perbaikan sistem pembelajaran di sekolah, para guru sebagai pelaksana inovasi berulang kali melaksanakan perubahan-perubahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan bentuk inovasi kurikulum. Secara garis besar, ruang lingkup inovasi kurikulum terdiri atas tujuan kurikulum, struktur kurikulum, isi atau materi pengajaran, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Tujuan kurikulum bersumber dari setiap mata pelajaran. Jadi, setiap perubahan mata pelajaran, maka setiap itu pula terjadi perubahan kurikulum. Susunan mata pelajaran ini biasanya disebut
struktur kurikulum. Hampir setiap pergantian kurikulum selalu terjadi perubahan struktur kurikulum. Misalnya pada tahun 1975, struktur kurikulum mengalami perubahan yang sangat mendasar, mulai dari jenis mata pelajaran sampai dengan organisasi kurikulumnya. Dalam kurikulum tahun 1968, organisasi kurikulum yang dilakukan adalah mata pelajaran yang terpisah, seperti ilmu hayat, ilmu bumi, dan berhitung. Sedangkan dalam kurikulum 1975, organisasi kurikulum yang digunakan adalah bidang studi, yaitu mata pelajaran yang serumpun. Selanjutnya ada bentuk inovasi kurikulum. Bentuk-bentuk inovasi kurikulum sepertinya disebutkan di atas membawa implikasi terjadinya perubahan penilaian. Selama ini kurikulum kita menggunakan pendekatan penilaian norma, yaitu aspek yang menunjukkan beberapa kompeten peserta didik yang menguasai materi yang telah diajarkan. Oleh karena itu, model penilaian yang dianggap tepat untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi adalah penilaian berbasis kelas, dengan salah satu teknik penilaian yaitu portofolio. Selanjutnya, inovasi kurikulum di Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia telah dilakukan berbagai upaya inovasi kurikulum dan pembelajaran, seperti perubahan tujuan kurikulum, strukturisasi kurikulum, penyesuaian materi, dan waktu. Untuk itu, sering dilakukan percobaan-percobaan atau studi kasus pada sekolah tertentu. Apabila dari percobaan ini menunjukkan hasil yang baik, maka selanjutnya dituangkan dalam suatu kebijakan nasional untuk digunakan seluruh Indonesia. Yang terakhir ada hambatan-hambatan dalam implementasi inovasi kurikulum. Hambatan itu antara lain dapat disebabkan oleh tidak sesuainya latar belakang kultur budaya Indonesia. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya sikap dan kemampuan berpikir kritis, analisis, reflektif, konstruktif, dan antisipatif terhadap inovasi yang dikenalkan, baik mengenai kegunaannya maupun implikasi yang mungkin timbul. Sekarang atau masa yang akan datang, penerimaan inovasi juga belum dibarengi dengan tekad dan semangat baru serta kerja keras dari guru. Sebab inovasi itu bukan dukun yang dapat mengobati segala macam penyakit. Dengan demikian, nilai dan esensi dari suatu inovasi belum menjadi milik intrinsik manusia Indonesia sebagai akibat dari penilaian inovasi demi target formalistik belakang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.